Selamat pagi anak-anak. Terima kasih ya sudah membuka video yang Ibu buat hari ini. Selamat belajar. Semoga apa yang Ibu berikan, materi yang Ibu berikan bisa menyerap ke dalam otak kalian atau menjadi ilmu yang penting buat kalian ya. Oke. Nama Ibu Niputu Irsa Priwitasari. Kalian bisa manggil Ibu yaitu Ibu Irsa. Oke, belajarnya santai saja ya. Kalian bisa siapkan buku tulis kosong khusus untuk informatika. Kemudian siapkan pulpen, siapkan cemilan untuk mendengarkan materi-materi yang akan Ibu berikan. Yang penting-penting ingat dicatat terlebih dahulu ya. Oke. Nah, pembelajaran hari ini kita mulai dengan bab 1 yaitu informatika mengenai operasi dasar komputer. Nah, komputer, kalian pasti sudah tidak asing lagi ya dengan kata komputer karena media sekarang dengan semakin meluasnya globalisasi sekarang, media-media alat-alat cetak sudah tidak dipakai lagi ya. Lebih baik mereka memakai komputer, HP, laptop untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat dan lebih akurat tentunya. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian mampu memahami pemfungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi. Kemudian, yang kedua, siswa mampu menghidupkan dan mematikan komputer dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami ya. Lanjut. Nah, tadi sudah Ibu perkenalkan ya nama Ibu. Kalian bisa catat nama Ibu, siapa tahu penting atau kalian bisa lupa. Kalian bisa catat nama Ibu ya. Nah, peta konsep biar tambah paham lagi kalian mengenai operasi dasar komputer. Jadi kalian bisa mencatatnya. Yang pertama yaitu ada komponen komputer. Yang kedua, menghubungkan perangkat, menghidupkan dan mematikan komputer. Jadi yang pertama kalian pelajari yaitu kalian harus mengetahui terlebih dahulu komponen komputer. Tentunya kalian tidak asing lagi ya mengenai komponen komputer, pasti kalian sudah pernah dibahas di SD dulu ya. Kemudian yang ketiga kita ada sistem operasi komputer, kemudian ada dasar pengoperasian Windows 7, kemudian ada pengelolaan file dan folder pada Windows 7. Nah, ini pembelajaran kita yang akan kita bahas. Nah, anak-anak, komputer itu merupakan alat yang digunakan untuk mengelola data dalam perangkat elektronik untuk membentuk sistem secara otomatis ya. Fungsi komputer itu banyak sekali ya anak-anak ya. Menghitung juga bisa juga menggunakan komputer. Mau kalian lihat media sosial pakai komputer juga bisa, tidak hanya HP saja. Untuk membuat surat, yang misalnya ada yang suka menulis, misalnya silakan daripada capek-capek nulis pakai tangan ya, kalian bisa ketik. Mau buat drama Korea misalnya kayak gitu, silakan kalian bisa ketik di komputer kalian seperti itu. Nah, anak-anak, komputer secara otomatis dapat menerima dan menyimpan data dengan cepat dan tepat. Itulah kehebatan komputer ya di zaman sekarang. Nah, perangkat komputer telah dimodifikasi ya menjadi sebuah perangkat portable yang dikenal dengan nama laptop. Yang biasanya laptop itu fungsinya yaitu sama dengan komputer dan
laptop itu biasanya gampang dibawa kemana-mana ya, beda dengan komputer. Komputer yang kita kenal sekarang tentu berbeda dengan saat pertama kali ditemukan dulu ya, berbeda komputer yang sekarang dengan yang dulu. Kalian bisa cari di internet bagaimana sih tipe komputer yang zaman dulu. Biasanya sekarang sudah tidak ada ya nyatanya komputer itu yang zaman-zaman dulu. Jadi kalian bisa cari di internet, cari di HP, di Google, bagaimana bentuk bentuk komputer zaman dulu. Seperti itu, oke? Jadi kita sekarang fokus mempelajari tentang komponen komputer, seperti itu, ya. Lanjut. Nah, komputer adalah perangkat teknologi informasi yang sangat penting atau perangkat elektronik yang memiliki beberapa komponen yang bekerja sama dan membentuk satu sistem, sehingga sebuah sistem komputer dapat menjalankan berbagai program. Seperti itu. Jadi dicatat ya, apa arti komputer, nanti biar kalau ada soal-soal kalian bisa menjawabnya. Nah, komputer itu sendiri berasal dari Yunani ya. Nah, dengan kata computer, memikirkan atau memperhitungkan, itu artinya dari dalam bahasa Yunani, yaitu dari kom dan puter. Kemudian dijadikan bahasa Indonesia menjadi komputer, seperti itu. Nah, lanjut lagi anak-anak. Komputer terdapat 3 buah perangkat ya. Yang dapat 3 buah perangkat. Yang pertama perangkat keras atau hardware. Yang kedua perangkat lunak atau software. Ketiga perangkat penggunaan atau brainware. Jadi sekarang yang fokus kita bahas mengenai komponen komputer yang pertama, yaitu perangkat keras, yaitu hardware. Apa saja komponen-komponen perangkat keras komputer? Mari kita pelajari sama-sama. Nah, perangkat keras atau bahasa Inggrisnya hardware, yaitu komponen komputer yang dapat dilihat secara fisik, dapat dipegang atau dipindahkan. Seperti itu ya. Yang pertama, perangkat keras itu terdiri dari 3, yaitu perangkat masukan atau input device. Yang kedua perangkat pemrosesan, yaitu process device, dan perangkat keluaran, yaitu output device. Seperti itu. Paham ya sampai sana ya? Nah, jadi ulangi ya, perangkat keras hardware itu dibedakan menjadi 3, yaitu perangkat masukan, perangkat pemrosesan, dan perangkat keluaran. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas mengenai perangkat masukan, yaitu input device. Seperti itu ya. Nah, perangkat masukan terdiri dari yang pertama, yaitu keyboard. Kalian pasti tidak asing lagi ya dengan gambar yang ada di sini. Nah, fungsinya yaitu dalam beberapa sistem operasi, apabila 2 tombol ditekan secara bersamaan akan muncul fungsi khusus atau pintasan yang telah diatur sebelumnya. Nah, Ibu jelaskan. Tombol angka ini, di sini ada tombol angka. Kemudian tombol huruf di sini. Ada tombol huruf. Nah, tombol tanda baca, ada tanda kurung, ada titik, ada koma, ada di sini semuanya. Nih, tanda koma, tanda titik 2, seperti itu. Nah, maksud dari kata ini, dalam beberapa sistem operasi, apabila 2 tombol ditekan secara bersamaan, akan muncul fungsi khusus atau pintasan yang telah diatur sebelumnya. Yaitu maksudnya, jika kita secara bersamaan tombol kontrol dipencet, ini namanya tombol kontrol ya.
tombol kontrol dipencet berbarengan dengan tanda C, itu akan artinya yaitu kalian akan mengopi sebuah ketikan, misalnya yang Anda ketik. Seperti itu ya. Kemudian jika kalian pencet Ctrl dan V, itu artinya paste. Paste itu menempel yang sudah kalian copy sebelumnya, seperti itu. Makanya jadi apabila dua tombol ditekan secara bersamaan akan muncul fungsi yang berbeda, seperti itu. Tapi kalau kalian hanya menekan A, B, C, jadi keluaran di laptop itu pada saat mengetik ya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian tekan dua secara bersamaan akan berbeda lagi artinya, seperti itu. Misalnya paham ya? Kemudian perangkat masukan yang kedua yaitu ada mouse. Nah, mouse merupakan peralatan masukan yang berfungsi untuk menggerakkan pointer di layar untuk menjalankan ikon perintah atau program yang tampil pada layar monitor. Jenis mouse antara lain yaitu ada serial, USB, wireless, dan lain sebagainya. Nah, jadi fungsi mouse itu untuk menghidupkan komputer, mematikan komputer, seperti itu fungsinya ya. Merevise dan lain sebagainya. Nah, Scanner itu merupakan peralatan masukan yang berfungsi untuk mentransfer atau mengkonversi gambar, foto, teks manual menjadi data digital sehingga dapat dimengerti oleh komputer. Jadi, scanner itu fungsinya seperti fotokopian, tapi tidak langsung misalnya kalau fotokopi langsung ya memperoleh hasilnya langsung di kertas, tapi kalau di scanner tidak berupa langsung di kertas, tapi di foto di scanner itu nanti hasilnya masuk ke komputer. Seperti itu fungsi scanner ya. Mudah-mudahan kalian paham. Nah, mikrofon itu merupakan alat input yang berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer. Jadi, seperti sekarang Ibu lagi presentasi seperti ini, Ibu memakai mikrofon. Jadi, alat untuk merekam atau masukkan suara yang akan disimpan, seperti itu. Seperti pada gambar ya, anak-anak. Nah, kemudian yang keempat ada webcam. Webcam merupakan kamera real time yang menggambarkan keadaan pada saat itu ya, sehingga gambarnya bisa diakses atau dilihat melalui koneksi internet dengan menggunakan aplikasi video call. Nah, kalau misalnya laptop zaman dulu itu masih menggunakan webcam ya, untuk video callan seperti itu. Kalau sekarang seperti laptop itu sudah ada langsung kameranya, seperti HP sudah ada kameranya, tapi kok zaman dulu namanya webcam, seperti itu, untuk biar bisa kalian memakai video call seperti itu. Nah, tadi kita membahas perangkat keras, di mana perangkat keras yang pertama kita sudah membahas tentang perangkat masukan input. Nah, di mana perangkat masukan input itu ada apa saja? Ada keyboard, ada mouse, ada scanner, mikrofon, dan ada webcam. Kemudian kita akan membahas yang kedua yaitu mengenai perangkat pemrosesan. Oke, selamat belajar. Nah, perangkat pemrosesan yaitu urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait secara bersama-sama, mengubah masukan menjadi keluaran. Nah, perangkatnya yaitu bisa kalian lihat ya di sini. Pertama, CPU yaitu Central Processing Unit. Nah, CPU pada gambar ini ya seperti ini
yaitu alat pemrosesan yang merupakan unit proses utama dan terpenting dalam komputer, yang mengendalikan seluruh proses pengolahan data, mulai dari membaca data dari peralatan input, mengolah atau memproses sampai pada mengeluarkan informasi output ke peralatan output. Seperti itu. Itu fungsi CPU. Nah, CPU terdiri dari 3 bagian fungsional. Yang pertama yaitu melakukan sebuah proses yang membutuhkan perhitungan matematika dan perbandingan secara logika. Itu fungsi dari CPU ya. Yang kedua yaitu berfungsi untuk melakukan pengendalian semua peralatan lainnya. Yang ketiga, resistor yaitu berfungsi menyimpan data sementara yang akan diproses di ALU. ALU itu ini ya, ALU ya, resistor berfungsi menyimpan data. Jadi di CPU itu ada ALU, ada CU, dan ada resistor. Banyak fungsinya ya. Seperti itu. Itu perangkat pemrosesan. Kemudian perangkat pemrosesan yang kedua yaitu tentang perangkat keluaran. Itu. Nah, tadi kita sudah, ini CPU dan ini monitor. Pasti kalian sudah pernah lihat ya. Nah, berfungsi untuk apa? Untuk menampilkan data, instruksi dan informasi dalam bentuk teks, grafis, atau gambar. Itu fungsi monitor ya. Nah, monitor sendiri merupakan peralatan yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks dan grafis atau gambar di layar monitor. Nah, jadi monitor dikelompokkan berdasarkan teknologinya, yaitu ada monitor CRT, ada monitor flat panel display, dan ada monitor LCD. Seperti itu. Kalian pasti sudah pernah lihat ya monitor ini. Nah, kemudian perangkat yang selanjutnya ada printer. Printer yaitu peralatan keluaran yang digunakan untuk mencetak data atau informasi dari komputer dan kertas sebagai medianya ya. Berapa jenis printer sebagai berikut. Kalian pasti sudah pernah ya ngeprint waktu di SD, ngeprint data, ngeprint gambar, ngeprint foto melalui alat tersebut atau alat ini ya. Nah, beberapa jenis printer. Yang pertama yaitu printer dot matrix yang terbuat dari potongan baja yang akan mengenai kertas lewat pita bertinta untuk berbentuk pola titik-titik yang bergabungan untuk mencetak grafis atau teks. Kemudian ada printer inkjet, yaitu mencetak gambar atau karakter dengan moncong kecil yang dapat memancarkan tinta pada kertas. Kemudian yang C ada printer laser, yaitu menggunakan sinar laser untuk mengubah data biner menjadi cetakan. Seperti itu ya. Nah, ada speaker. Speaker berfungsinya untuk mendengarkan lagu-lagu ya. Speaker yaitu peralatan output untuk menghasilkan atau mengeluarkan efek suara dari komputer. Nah, speaker sendiri ada yang sudah disatukan dengan komputer seperti halnya laptop, itu sudah ada speakernya ya, dan gadget. HP yang kalian bawa itu sudah ada speakernya. Tapi kalau komputer itu biasanya belum ada speakernya, jadi kalian harus beli speaker seperti ini atau speaker macam lainnya untuk agar bisa keluar suara dari komputer tersebut. Namun kamu bisa saja menambahkan ya, seperti Ibu bilang tadi ya, menambahkan speaker lainnya untuk menghubungkan ke komputer guna mendapatkan hasil audio yang lebih bagus. Seperti itu ya.
Lanjut lagi, proyektor. Nah, proyektor ini berfungsi menampilkan gambar atau visual hasil pemrosesan data. Nah, proyektor memerlukan objek lain sebagai media penerimaan pancaran sinyal-sinyal gambar yang dipancarkan. Jadi, presentasi Ibu ini bisa ditayangkan sedemikian besar dengan alat ini. Jadi nanti kalian bisa lihat presentasi Ibu tidak hanya di lewat HP dan laptop aja. Jadi bisa Ibu tayangkan namun dengan alat-alat yang mendukung proyektor ini. Jadi bisa dilakukan atau bisa ditampilkan layar-layar gambar-gambarnya seperti itu. Nah, itu tadi perangkat keras ya, perangkat keras yang Ibu jelaskan. Jadi perangkat keras itu ada perangkat masukan, ada 3 ya. Perangkat keras itu ada perangkat masukan, ada perangkat pemrosesan, dan ada perangkat keluaran. Seperti itu ya. Itu macam-macam perangkat keras yang tadi kita bahas. Nah, perangkat keras tadi ada mouse, ada scanner, mikrofon, webcam, CPU, seperti yang tadi Ibu jelaskan. Kemudian sekarang kita beralih ke perangkat lunak yang kedua ya, perangkat lunak. Nah, perangkat lunak atau software data yaitu data yang diformat dan disimpan secara digital termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Seperti yang kalian lihat nih, gambar-gambar yang Ibu berikan, ini namanya perangkat lunak ya, yang ada di komputer kalian. Seperti ini gambar-gambar ini namanya perangkat lunak. Nah, perangkat lunak sendiri terdiri dari 3, yaitu sistem operasi, bahasa pemrograman, jadi perangkat lunak itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu sistem operasi, bahasa pemrograman, dan program aplikasi. Lanjut kita bahas, yaitu sistem operasi. Nah, fungsi software sistem operasi yang pertama yaitu untuk mengatur semua perangkat keras komputer yang terhubung dengan CPU. Itu fungsinya. Yang kedua, menerjemahkan segala aktivitas pemakai kepada CPU agar segala yang diperintahkan oleh pemakai dapat dikerjakan oleh CPU. Seperti itu. Kemudian, nomor 3, mengatur semua proses yang terjadi di dalam CPU. Jadi, sistem operasi yang dikenal antara lain yaitu ada DOS, Windows, Unix, macOS, FreeBSD, dan Linux. Seperti itu. Seperti pada gambar yang kalian bisa lihat di sini. Ini sistem operasinya ya. Kemudian bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk membuat program itu sendiri. Ada banyak bahasa pemrograman ya. Contohnya bahasa C, C++, Visual Basic, Pascal, dan lain sebagainya. Itu bahasa pemrograman komputer. Kemudian ada program aplikasi, yaitu software yang banyak digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu seperti membuat surat, mendengarkan musik, menonton film, menghitung jumlah angka. Banyak aplikasinya ya. Nah, pengolahan kata misalkan Microsoft Word, Adobe Word, dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat di sini ya, yang ada yang kalian akan pasti pakai yaitu Microsoft Word ini ya, untuk
mengetik, untuk membuat surat, untuk membuat laporan, untuk membuat tugas. Kalian bisa membuat pakai ini. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pengolahan angka. Misalkan kalian mau menghitung banyak sekali, kalian bisa pakai Microsoft Excel. Ini ya, seperti ini gambarnya kalau ada X seperti ini, berarti dia Microsoft Excel. Seperti itu ya. Lanjut lagi. Database Management System. Nah, database ini berfungsi agar basis data dapat digunakan secara bersamaan. Kedua, agar proses akses data lebih mudah dan cepat. Untuk menghemat ruang penyimpanan data, membantu menjaga keamanan data, mencegah dan menghilangkan duplikasi, dan menangani data dalam jumlah yang besar. Itu fungsi database management yang ada di laptop atau komputer kalian. Seperti itu. Nah, kemudian ada grafis, yaitu misalkan Corel Draw, di mana kalian bisa membuat gambar-gambar. Di sini yang senang melukis, kalian bisa pakai Corel ini. Bisa ada Photoshop, ada macam-macam banyak aplikasinya buat kalian bisa menggambar di sini. Seperti itu. Nah, ada communication, yaitu apa? Internet, yaitu kalian bisa pakai Google Chrome di laptop atau di komputer juga ada Google Chrome, Mozilla, ya. Kalian bisa pakai yang ada seperti itu untuk layanan komunikasi. Nah, tadi kita sudah membahas materi hari ini tentang perangkat keras, perangkat lunak. Sekarang kita akan membahas mengenai perangkat penggunaan. Perangkat penggunaan itu yaitu kita sebagai pengguna, yaitu orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Nah, penggunaan komputer biasanya disebut dengan user. Mereka dibagi menjadi beberapa macam, yaitu ada programmer, adalah orang yang punya kemampuan dalam bahasa pemrograman. Sering berperan sebagai pembuat program yang diperlukan pada sistem komputerisasi. Kemudian ada administrator, adalah orang yang bertugas mengelola sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer. Kemudian ada operator. Nah, operator itu adalah orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Misalkan merawat sistem operasi komputer, menyiapkan data untuk mengakses, menyiapkan data untuk mengakses ya maksudnya ya. Nah, itu tadi kita belajar pertama mengenai komponen komputer ya, komponen-komponen biar kalian memahami seperti tujuan pembelajaran kita, yaitu memahami dan mengetahui fungsi perangkat keras pada sistem operasi. Jadi biar kalian tahu komponen komputer apa aja sih komponennya. Ada keyboard, ada mouse, ada scanner, dan lain sebagainya. Yang kalian bisa sentuh di depan mata kalian itu ada apa saja. Ada CPU, ada monitor, ada printer, ada proyektor, seperti itu. Nah, yang di dalam monitor ada apa saja? Ada perangkat lunaknya ya. Perangkat lunak juga dibagi menjadi 3 ya. Seperti tadi kita bahas. Seperti itu ya. Jadi di perangkat lunak itu ada bisa kita ada Microsoft Word, Excel, bisa untuk menghitung, untuk mengetik, membuat surat, seperti itu. Itu di dalam monitor ada aplikasi-aplikasi program komputer, seperti itu. Biar kalian paham ya. Nah, sampai di sana dulu.
pembelajaran kita mengenai komponen komputer yang pertama ya. Semoga kalian paham. Jika belum paham, kalian balik lagi mendengarkan video dari Ibu. Pahami lagi. Yang sudah paham dicatat yang penting-penting. Suatu saat kita bertemu, kita bertatap muka, kita akan tanya jawab. Seperti itu. Pelajari baik-baik pemahaman dan penjelasan apa yang sekarang Ibu berikan, seperti itu ya. Video-videonya bisa kalian simpan atau kalian bisa kalau ada yang punya flash disk, kalian bisa simpan video-video pembelajaran dari Ibu, dari guru-guru yang lain sebagai bahan materi kalian ada di rumah, seperti itu. Materinya bukan hanya Ibu kasih saja ya. Kalian bisa mencari di Google materi lebih lanjut. Saya lupa nih gimana bentukan keyboard kayak gimana. Kalian bisa cari bentukannya kayak apa, fungsinya untuk apa, biar menambah wawasan kalian. Seperti itu. Jangan takut mencoba. Jangan takut komputer nanti rusak kalau dipakai. Jangan takut seperti itu. Pakai saja terlebih dahulu. Dicoba-coba, dipelajari, tahu kesalahannya, jadi kalian bisa belajar dari kesalahan kalian. Semoga bermanfaat ya video dan presentasi yang Ibu buat untuk kalian. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu Irsa. Pembelajaran berikutnya, video berikutnya, kita akan membahas mengenai menghubungkan perangkat dan menghidupkan, mematikan komputer. Jadi, kita akan membuat video. Ibu akan membuat video bagaimana cara menghubungkan perangkat, menghidupkan komputer, dan bagaimana cara mematikan komputer. Ibu akan memberikan tutorialnya ya. Jadi, terima kasih sudah mendengarkan video dari Ibu, dan salam Gemasanti. Dah.